Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan bahasan kita membaca kitab Umdatul Ahkam dan masih di dalam pembahasan tentang kitab Siyam. Ini masuk tentang adab, ini termasuk masih adab puasa. Ini hadis yang ke 189 ya, 189. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-haditsu tasi' wa samanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke 189. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin ma ajalu al-fitr. Wa akhirus suhur. Bahwasanya dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda la yazalu nasu manusia senantiasa berada di dalam kebaikan ma ajalu al-fitra selama mereka mau menyegerakan berbuka. Hadis Imam Bukhari nomor 1957 dan juga Imam Muslim nomor 1098 disebutkan wa akhiru as-suhur dan mereka mengakhirkan sahur. Makna global dari di sini pembawa syariat yang al-hakim bijaksana ini memberikan anjuran, menganjurkan, memberikan motivasi untuk membedakan ibadah, memberikan tamyiz ibadah dan juga waktunya dari yang lainnya untuk liyatabayyan an-nizam wa ta'ah, untuk supaya tampak jelas itu aturan dan juga ketaatan fimtisali awamirihi, di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, wal wukuf biha inda hududiha, dan berada di atas hukum-hukum yang ada atau ketetapan-ketetapan yang ada padanya. Walidha fa'inahu lamma ja'ala ghuruba syams huwa waktu iftari shaim khassahu ala mubadaratil fitr inda awali dzalikal waqt. Oleh karena itu tatkala dia menjadikan tenggelamnya matahari ini waktu untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka syari' memberikan motivasi menganjurkannya untuk segera berbuka di awal waktunya. Dan beliau mengabarkan bahwasannya manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka. Dimana? Karena mereka dengan itu, dengan menyegerakan berbuka berarti yuhafiduna ala sunnah. Karena mereka dengan begitu mereka menjaga sunnah. Nah, menjaga sunnah inilah menjadikan orang senantiasa berada di dalam kebaikan. Ya, sunnah ini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza akharu al-fitr fa huwa dalilun ala zawalil khairi anhum. Maka apabila mereka mengakhirkan berbuka, wis nanti ajalah buka setelah sholat tarawih ajalah, saya masih kuat misal. Dan kalau mereka mengakhirkan berbuka, maka ini dalil yang menunjukkan hilangnya kebaikan dari mereka, justru tambah kehilangan kebaikan. Dimana li'annahum tarakus sunnah allati ta'udu alaihim bin naf'i ad-dini wa huwa al-mutaba'ah. Kalau mereka mengakhirkan mengakhirkan berbuka, maka ini dalil yang menunjukkan hilangnya kebaikan dari mereka, karena mereka telah meninggalkan sunnah. Yang sunnah itu sebetulnya akan memberikan manfaat diniyah, manfaat agama kepada mereka berupa mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti ajaran dan sunnah Nabi, dan juga duniawiyah, dan manfaat dari sisi dunianya, dari sisi agamanya. Ini mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala yang besar. Dan dari sisi duniawiyah, dunianya, ketika menjalankan berbuka, yaitu alladhi wa hifdu ajsamihim wa wiyatihim bit'ami wasyarab, yaitu menjaga tubuh mereka dan kekuatan mereka dengan makan dan minum. Aladzaini tatuku anfusahum ilaihima, ya, atau tatuku anfusum ilaihima, yang memang ya, jiwa tentu kepingin, senang lah ketika berbuka itu dengan makan, bisa segera makan dan minum. Maka di sini ini pelajaran bahwasanya kebaikan dalam agama, ya, kebaikan termasuk di dalam masalah ibadah terutama, ini tidak diukur, kebaikan ibadah tidak diukur sejauh mana beban yang dirasakan oleh orang itu. Beban yang dirasakan maksudnya ketika sahurnya malam jam 1 makan sahur, kemudian berbukanya jam 9 malam misalkan. Ini kan puasanya lama sekali ini, nggak makan dan minumnya lama sekali. Ini justru tidak baik dan tidak membawa kebaikan. Kenapa? Karena mukhalafah as-sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi. Dari sisi agamanya, sisi jasadnya tentu lebih lama, lebih letih, lebih lelah. Tapi justru yang sunnah, yang membawa kebaikan itu adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur, berarti keberkahan. Jadi tasahur, kalau waktu sahar itu sebenarnya kalau berkaitan dengan sahur, waktu sahar ini ya waktu-waktu menjelang subuh, waktu wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka ini beristighfar. Ya, sahur ya antara mungkin 1 jam atau setengah jam sebelum subuh. Nah, ini seperempat jam sebelum subuh juga ya, bagus, atau setengah jam ya, waktunya agak panjang. Nah ini sudah insya Allah mengakhirkan sahur, mengakhirkan makan sahur. Sementara kalau buka, menyegerakan berbuka, begitu azan akan segera berbuka. Nah, matahari terbenam langsung berbuka. Nah, karena kita nggak bisa melihat matahari langsung, atau kadang juga ada awan, mungkin dengan ketika memang waktu azan ini sudah pas dan yakin pas, maka ini sudah masuk waktu maghrib, maka segera berbuka. Nah tentu berbuka di sini nggak mesti berbuka makan 1 piring penuh, ya kan? Kata berbuka mungkin dengan kurma 1, 2 atau 3, kemudian minum sedikit, kemudian sholat. Ini sudah berbuka nih. Nggak mesti dikatakan berbuka itu berarti saya tadi belum buka, cuman baru minum sedikit aja. Ini sudah berbuka. Ini menyegerakan berbuka ini, menyatakan kita sudah tidak berpuasa lagi. Ini pelajaran bisa diambil dari sini. Yang pertama ada istihbabu ta'jilil fitr idza tahaqqaqa ghurubus syamsi bi ru'yatin aw khabari siqatin. Disunahkan untuk menyegerakan berbuka apabila tahaqqaqa ghurubus syams,
yaitu tampak sudah jelas, ya, yakin terbenamnya matahari, baik dengan melihat atau dengan kabar yang sikoh, yang bisa dipercaya. Yang kedua, inna ta'jilal fitri dalilun ala baqail khairi inda man ajjalahu wa zawalil khairi amman ajjalahu. Sesungguhnya menyegerakan berbuka ini dalil yang menunjukkan tetap adanya kebaikan, tetapnya kebaikan pada diri orang yang menyegerakan berbuka tersebut. Wa zawal khair, dan hilangnya kebaikan dari orang yang ajala. Ada ta'jil pakai ain, ada hamzah ta'jil. Jadi kalau ta'jil ain, ajala yu'ajilu ta'jilan, menyegerakan. Tapi kalau pakai hamzah ajala, mengakhirkan. Jadi hilangnya kebaikan dari mengakhirkan berbuka. Jadi inilah syariat. Jadi bukan dengan akal. Secara akal-akalan, kalau secara akal mungkin logika, harusnya orang yang kerja keras, orang yang semakin lama penderitaannya ini semakin besarlah ganjarannya gitu. Ternyata kan enggak. Maka inilah pentingnya agama ini dengan syariat, agama dengan nas. Ya sebaik-baik contoh ya Rasulullah SAW. Baik-baik ya ini apa? Nas, jadi Al-Quran dan Sunnah ini. Disinilah pentingnya ilmu di sini. Pentingnya ilmu. Jadi ketika kita menyatakan berbuka, mungkin kalau seandainya ada hari itu orang nggak kuat puasa, masa baru maghrib langsung makan, nggak kuat itu. Misalkan sahur juga begitu, wah sudah mepet subuh, jadi ini kayak khawatir kelaparan. Misalnya, ini karena orang nggak ngerti ngomong begitu. Justru kita makan itu bukan karena itu, tapi karena mencari keberkahan, yaitu ittiba sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Kenapa demikian? Karena ini perintah Nabi. Kenapa kamu segera makan begitu? Ini sunnahnya Nabi. Nabi yang memerintahkan kita begitu. Maka ini, karena saya ingin mendapatkan kebaikan, Ini masalah kelihatan sepele, tapi ini ketika kita niati ini, jadi ittiba sunnah, kemudian ingin mendapatkan kebaikan, maka ini banyak kebaikan yang didapat dengan puasa ini. Maka dengan ilmu ini akan mendapatkan banyak kebaikan orang ini. Dan pentingnya ilmu. Dan termasuk juga bagian daripada persiapan sebelum masuk Ramadan. Terkait dengan hal-hal adab-adab puasa agar kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari puasa yang kita lakukan. Yang ketiga, al-khairu al-musyaru ilaihi fil hadis huwa ittiba'us sunnah ma'a annahu min mahbubatin nufus. Kebaikan yang diisyarahkan, yang disebutkan di dalam hadis itu adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ini kebaikan. Maka kalau dari kebaikan apa yang akan didapat? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, dan pahalanya besar. Dan ini bukti kita cinta kepada Nabi, bukti kita cinta kepada Allah, kita itu mengikuti Nabi. Semakin besar ittiba kita kepada Nabi, ini bukti cinta kita kepada Allah, dan juga bukti kita cinta juga kepada Nabi. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah jika kamu sekali itu cinta kepada, qul in kuntum tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka buktikan, buktinya ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kalian mengikuti Rasulullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ini kebaikan di sini ada ittiba'us sunnah. Ma'annahu min mahbubati nufus.
Di samping hal itu pun disenangi oleh jiwa. Jiwa ini ketika kita berpuasa itu kan menahan diri dari makan dan minum. Maka secara normal, keadaan normal itu orang itu kalau puasa lebih suka segera minum, makan dan minum apa nanti dulu. Entar segeralah. Ya, segera ditunggu-tunggu kok. Begitu ada senang sekali. Dan itu yaitu judulnya sesuai dengan sunnah. Maka indahnya syariat Islam dan indahnya mengamalkan sunnah. Ini demikian. Jadi mendapat kebaikan dua, kebaikan akhirat yaitu mendapat pahala yang besar, dapat kebaikan pahala ittiba sunnah dan pahala kebaikan secara fisik jasad di dunianya ini bisa menjadi lebih baik tentu dari sisi jasad tubuh orang yang berpuasa tersebut karena segera bisa berbuka. Yang keempat, al-hadisu min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ta'khirul iftari amila bihi asy-syi'ah alladziina hum ihdal firaq ad-dhallah. Wa laisa lahum qudwatun fi dzalika ila yahud alladziina la yuftiruna ila inda dhuhurin nujum. Hadis ini termasuk di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya mengakhirkan berbuka ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka itu adalah salah satu kelompok yang sesat, yang nyimpang. Dan mereka tidak punya contoh dalam amal yang mereka lakukan. Orang-orang Syiah ini mengakhirkan buka. Mereka tidak punya contoh dalam hal itu kecuali orang-orang Yahudi yang tidaklah mereka berbuka kecuali ketika bintang-bintang sudah muncul. Berarti malam sekali. Bintang-bintang sudah gelap, berarti bintang-bintang sudah kelihatan kemerapan baru mereka berbuka. Sekali lagi ini ada suatu kenikmatan ketika kita bisa mengetahui mana yang sunnah, mana yang dianjurkan dan juga kita bisa melakukannya. Berikutnya al-hadis tis'un ba'da mi'ah, hadis yang ke-190. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam telah datang dari sini dan siang berakhir dari sini, maka faqad aftara shaim, maka berarti orang berpuasa telah berbuka. Makna global dari hadis ini telah dibahas bahwasanya waktu puasa yang syar'i, waktu puasa syar'i secara syariat itu adalah min tulu'il fajar, mulai terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan faedah ilmu kepada umatnya bahwasanya apabila malam telah datang dari mingki balil masyriq, dari arah timur, wa adbarun nahar min kibalil maghrib, dan juga siang telah terbenam berakhir di sisi barat, bi ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari, faqad dakhala shaim fi waqti iftar, berarti orang yang berpuasa telah masuk dalam waktu berbuka. Yang tidak seyogyanya bagi seorang berpuasa untuk mengakhirkannya, tidak seyogyanya itu diakhirkan, tapi justru disegerakan. Bal yu'abu bidzalik, bahkan kalau diakhirkan justru tercela. Imtisalan di amri syari', jadi
melaksanakan perintah yakni apa? Asy-syari', membuat syariat ini Allah dan Rasulnya. Wa tahqiqan li ta'ah, dan untuk merealisasikan ketaatan. Demikian juga wa tamyizan li waqtil ibadah an ghairihi, dan juga untuk membedakan antara waktu ibadah dan yang lainnya. Dan juga wa itu an-nafs haqqaha min mut'il hayat al-mubah atau mut'il hayat al-mubah, dan juga untuk memberikan kepada nafsu jiwa ini haknya, ini berupa kesenangan jadi hidup yang dibolehkan. Maka faedah dari hadis ini yang pertama adalah istihbabu ta'jilil fitr idza tahaqqaqa ghurubus syams. Disunahkan, sangat dianjurkan untuk menyegerakan berbuka apabila matahari telah terbenam. Yang kedua, bahwasanya la budda min wujudi iqbali laili alladhi yuqarinuhu idbarun nahar lil iftar. Bahwasanya mesti harus ada yakni apa? Datangnya malam yang dibarengi dengan berakhirnya siang untuk berbuka. Fa inna mujarrada dzulmah min qibalil masriq ma wujudi syams laisa ma'nahu iqbalul lail, karena kalau hanya sekedar gelap dari sisi timur padahal matahari juga ada, maka ini bukan maksudnya yakni apa? Masuk malam, berarti malam belum datang. Kalau misalkan gelap, hanya gelap mendung, sudah gelap, ternyata ya masih belum terbenam matahari, belum malam setelahnya, hanya gelapnya gelap karena mendung, tentu ini belum, enggak boleh berbuka. Fa inna iqbalal laili haqiqatan muqarinun li idbarin nahari bahuma mutalazimani, karena sesungguhnya jadi datangnya malam dengan sebenarnya ini akan dibarengi dengan berakhirnya siang. Maka ini dua hal yang saling ya berkaitan. Yang ketiga, sabda Nabi faqad aftara shaim. Nah ini faqad aftara shaim. Jadi kalau sudah matahari apa malam datang, siang berakhir, maka ini faqad aftara shaim. Ini mengandung dua makna. Yang pertama, mungkin bisa saja berarti orang yang berpuasa secara hukum telah masuk berbuka. Pokoknya matahari terbenam berarti sudah masuk berbuka. Walau lam yatanawal muftiron, walaupun belum makan apa-apa. Wa yakunu khassu ala ta'jil fitr fi ba'dil ahadits ma'nahu al khassu ala fi'lil iftar hissan liwafiqal makna syar'i. Maka di sini yakunu khassu, anjuran di sini ya, jadi untuk menyegerakan berbuka di sebagian hadis maknanya anjuran untuk melakukan iftar, yaitu melakukan berbuka khisan dengan ya, nyata liwafiqal makna syar'i, supaya sejalan dengan makna secara syar'i. Yang kedua, wa imma ayyakuna dakhala fi waqtil iftar. Makna kedua adalah berarti dia telah masuk di waktu buka. Sebagaimana Anda mengatakan anjada, berarti dikatakan anjada dikatakan pada orang yang masuk najat, dan adhama dikatakan adhama orang yang masuk jadi tahama. Wa yakunu khassu ala ta'jil fitr ala babi hada wa hada aula. Maka ini motivasi untuk menyegerakan berbuka ala babihi, pada babnya, dan ini lebih utama. Wa yu'ayyiduhu riwayat al-Bukhari, dan dikuatkan oleh riwayat Imam Bukhari, faqad halal al-iftar, maka berarti sungguh telah halal, telah boleh untuk berbuka.
Wa yambani ala hadainil ma'nayaini hukmul wisal, maka terbangun dari dua hal ini, dua makna ini, yakni apa? Hukum wisal. Hukum wisal. Fa in qulna, jika kita katakan makna faqad aftara shaim, maka telah berbuka orang berpuasa, berarti telah berbuka secara hukumnya. Fal wisalu batil, maka wisol ini jadi batal. Wisol itu menyambung. Li'annahu la yumkin, karena itu tidak mungkin. Wa in qulna maknahu faqad dakhala fi waqti fitr, apabila kita katakan maknanya adalah berarti telah masuk waktu buka, maka fayukrahu ma'iktironihi binahyi anil wisol, berarti dia telah makruh karena dibarengi dengan ada larangan, ini apa? Larangan wisol. Ini hadis-hadis terkait dengan tadi ya, terkait dengan adab-adab jadi apa puasa, dan saya tambahkan sedikit karena ini mungkin akhir ya, habis ini masuk Ramadan ya. Jadi tentu beberapa hal yang para ulama menyebutkan yang perlu diperhatikan ketika menjelang Ramadan ya, tentunya yakni dengan kita perbanyak ya, jelas perbanyak taubatan nasuha ya, taubat yang sungguh-sungguh, banyak istighfar dan banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sampai berdoa pada Allah taala semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan nanti. Kemudian kita ketahui Ramadan ini jadi bulan yang penuh berkah. Ramadan bulan yang penuh berkah. Jadi banyak yang apa? Keberkahan di situ. Maka hendaknya kita bisa menggunakan waktu dengan yang apa? Sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk diisi dengan ketaatan-ketaatan, dan juga jaga yakni apa? Puasa kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga merusak yakni apa? Puasa itu sendiri. Ada nasihat yang bagus yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa nasihat Syekh untuk kaum muslimin ketika mau menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan, maka beliau nasihatkan bagi kaum muslimin semuanya agar bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyambut bulan yang agung ini bi taubatin shodiqah, dengan taubat yang benar, min jami'i dzunub, dari semua dosa, dari segala dosa. Wa ayatafaqahu fi dinihim wa ayata'alamu ahkama shaumihim wa ahkama qiyamihim, dan untuk memahami masalah agamanya, mempelajari hukum-hukum puasa dan juga hukum-hukum qiyam Ramadan. Ini termasuk bagian yang telah kita pelajari, bahwasanya dianjurkan puasa Ramadan ini wajib. Puasa Ramadan ini wajib, dan qiyam Ramadan sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Demikian juga
Tafakuh fiddin ini ada tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah pada diri hamba. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, Allah akan fahamkan dia dan urusan agamanya. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilatis syayatin." Apabila telah masuk Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Waliqauli sallallahu idza kana awalu lailatin min Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahannam wa sufidatis syayatin wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aksir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Apabila di awal malam pertama di bulan Ramadan, berarti mulai ketika diumumkan puasa besok, berarti ini sudah malam 1 malam, berarti tanggal 1 Ramadan. Jadi di malam pertama di bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan setan-setan dibelenggu. Wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang gemar kebaikan, senang kebaikan, suka melakukan kebaikan, aqbil, sambutlah ini. Wa ya baghiyas syarri aksir, wahai orang-orang yang suka kejelekan, senang melakukan hal yang tidak baik, aksir, berhentilah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Maka perbanyak doa di saat-saat bulan Ramadan, perbanyak doa, beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah, kemudian minta dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka, supaya termasuk dalam orang-orang dibebaskan dari api neraka. Dan ini tentunya persiapan jiwa, ini tentu lebih utama, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus, masuk di antara tadi banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, dari segala dosa. Demikian juga Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi puasa Ramadannya karena iman. Karena mengimani wajibnya puasa Ramadan, besar pahala puasa Ramadan, dan dilakukan hanya karena Allah dan mengharap pahalanya dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, man qama ramadhana, malamnya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga barang siapa yang melakukan salat atau melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa telah lalu. Maka jangan tinggalkan ini. Dan jelas puasa ini wajib, kecuali orang-orang yang ada udzur haid atau nifas, misalkan nanti diqadha. Maka juga ketika kita bahas, misalkan orang sakit tak kuat puasa, maka boleh tidak puasa nanti ketika sehat di hari yang lain diqadha. Kemudian dan juga ini malamnya ini sholat qiyam Ramadan. Tetapi ingat, jangan sampai qiyam Ramadan sholat tarawih nggak absen. Sholat 5 waktunya karena nggak ada. Dan ini lebih utama sholat 5 waktu daripada sholat tarawih. Tapi kalau orang yang biasa melakukan sholat tarawih, tentu sholat 5 waktu ya tentu lebih dijaga lagi lah, karena ini kewajiban bagi seorang laki-laki terutama, maka wajib dilakukan dengan berjamaah. Maka jaga sholat 5 waktu. Dan juga jangan sampai orang puasa kok nggak sholat. Nah ini
kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Karena tadi setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Maka kesempatan untuk meningkatkan keimanan, untuk melebur dosa, untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan yang begitu besar keutamaannya, banyak kemudahan-kemudahan, ketaatan dimudahkan oleh Allah, banyak ketaatan dimudahkan oleh Allah, kok nggak bisa taat? Kapan lagi mau kata? Kapan lagi mau berubah? Ini gunakan ini waktu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah wa ala kullu amali ibni adam lahu al hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli li shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fa bi shaimi adyabu indallah min rihil misl. Rasulullah bersabda, Allah Jalla wa Ala berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan ganjaran padanya. Dia telah meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena aku, karena Allah. Nah, pentingnya karena Allah. Dan syahwat termasuk syahwat hubungan dapat suami istri di siang hari di bulan Ramadan, termasuk juga ucapan-ucapan yang bisa menodai puasa. Syahwat untuk ngomong yang tidak baik, ngomong yang jelek, menggibah, bohong, dusta. Maka ini dijaga, menjaga lisan. Jaga lisan, jangan sampai menodai puasa ini. Kemudian bagi orang berpuasa memiliki dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Dan sungguh perubahan bau mulut orang berpuasa itu adyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Termasuk juga beliau bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, rawahu Bukhari bi sahih. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan puasa yang sebenarnya adalah juga menjaga semua anggota tubuhnya, termasuk lisannya, dari melakukan dosa-dosa dan maksiat, tapi dimaksimalkan dengan amal-amal ketaatan. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak baca zikir, dan juga amal-amal ketaatan yang lainnya. Kalau nggak bisa berbuat atau berkata yang baik, lebih baik diam. Dan juga para ulama juga menganjurkan kalau ada waktu, kalau nggak ada kegiatan, banyak luzumul masjid, banyak berada di masjid. Karena itu menjaga lisan, menjaga hal-hal yang tidak baik. Di masjid rata-rata terjaga. Jadi kalau hanya cangkruan, kadang-kadang ngerasani orang, tangganya, ini dusta dan macam-macam. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ini pertemukan kita dengan Ramadan, kemudian dalam keadaan sehat walafiat, penuh keimanan, dan bisa melakukan amal-amal ibadah kita, yakni dengan sebaik-baiknya, dan semoga ini lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu, dan juga kita diberikan istiqomah termasuk bisa menjaga amal ibadah mulai awal Ramadan hingga akhir Ramadan, dan keluar dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibebaskan dari api neraka. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nggih. Kalau kita sahur, Ustaz, nggih, supaya jalan Ramadan, bolehkah kita mengkonsumsi vitamin, Ustaz? Pas sahur. Supaya jangan lemas nantinya. Insya Allah tidak mengapa, karena waktu itu kan masih boleh makan deh. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi boleh pas sahur ya. Ketika memang ketika pas sudah setelah fajar ya tidak boleh. Misalkan termasuk disuntik
makanan atau infusnya untuk berisi untuk supaya makanan yang zat makanan supaya kuat nggak boleh, tapi kalau pas sahurnya insya Allah tidak mengapa, pas sahurnya vitamin dan semisalnya. 6. Wallahu taala a'lam. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.